Pesona hewan peliharaan jiwa, atau Huan Chongxi. Dari bab 401 sampai bab 405. Di channel novel Donghua. Bab 401, Shen Yicheng. Aku bilang bunuh dia. Dalam kegelapan, Zuo Xiao dari istana bawah tanah juga secara khusus menatap Cumu, dan senyum iblis muncul di wajahnya. Penampilannya tampaknya menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak peduli dengan para penjaga istana jiwa yang saat ini mengelilingi beberapa orang yang tersisa. Cumu memperhatikan pembunuh sedingin es ini. Namun, saat kontrol malam Night Thunder Dream Beast perlahan menghilang di area tersebut, sepasang mata si pembunuh tiba-tiba menghilang. Cumu langsung menyadari sesuatu dan berteriak keras, "Sang Heng!" Reaksi Sang Heng sangat cepat, dan dia buru-buru memerintahkan hewan peliharaan jiwanya untuk menuju ke area terlemah di antara para penjaga istana. Meskipun demikian, gerakannya masih terlalu lambat. Kontrol malam. Teknik tipe gelap yang sama, kontrol malam peri iblis bahkan lebih menyeluruh daripada Night Thunder Dream Beast. Kemampuan perseptif hewan peliharaan jiwa dan ingatan jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa semuanya disegel hingga tingkat tertentu. Sou po sou. Beberapa suara angin terdengar dan di tengah kegelapan di dalam kontrol malam, Cumu dapat melihat seorang pria berpakaian hitam mengendarai iblisnya di daerah itu dari jauh. Dia membawa dua hewan peliharaan jiwa cepat lainnya bersamanya saat dia menyerbu keluar dari pengepungan penjaga istana jiwa. Kekuatan iblis Zuo Xiao sangat mengejutkan, dan hampir tidak ada yang melihatnya dengan jelas. Semua orang hanya merasakan bayangan hitam melintas di antara reruntuhan jalan dan dalam sekejap mata, bayangan itu menghilang dari pandangan mereka. Bahkan penjaga elang di udara tidak dapat mengejarnya. Sang Heng dan Zhao Cheng sama-sama tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa saat semua penjaga istana jiwa hendak mengepungnya, Zuo Xiao akan melesat dengan kekuatan seperti itu. Seolah-olah dia menyerbu dengan cepat di daerah tanpa orang. Cumu bahkan lebih terkejut di dalam hatinya. Sampai sekarang, dia percaya bahwa Shen Yicheng adalah orang yang paling sulit dihadapi dari mereka yang hadir di lapangan. Dia tidak pernah menduga bahwa Zuo Xiao dari istana bawah tanah benar-benar mempermainkan pertarungan ini dan baru setelah dia menyadari gelombang pertempuran yang besar dia memutuskan untuk melarikan diri. Ketika dia melarikan diri, dia melakukannya dengan sangat tenang. Bahkan semua soul pet yang dia panggil adalah tipe kecepatan, yang dengan jelas menunjukkan bahwa dia telah merencanakan ini semua sebelumnya. Jangan biarkan satu pun lolos, teriak Cumu, menyebabkan semua penjaga istana meningkatkan kewaspadaan mereka. Sang Heng dan Zhao Cheng menyadari bahwa mereka telah meremehkan lawan mereka. Mereka menunggangi soul pet mereka menuju soul pet Shen Yicheng dan Feng Kun yang terkekang dengan kuat. Mereka tidak akan memberi mereka kesempatan lagi untuk melarikan diri dan bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, mereka berdua setidaknya akan meninggalkan dua jiwa. Binatang kolam darah yang kejam. Shen Yicheng benar-benar marah. Dia ingin memanggil kembali binatang kolam darah yang kejam secara paksa untuk membantunya keluar dari pengepungan penjaga istana jiwa. Ho ho ho, binatang kolam darah yang kejam itu meraung sebagai tanggapan, tetapi yang menghalanginya di depan masih merupakan binatang perang Mo Ye yang memiliki kekuatan tempur penuh. Lebih jauh lagi, kekuatan binatang perang Mo Ye ini telah meningkat ke tahap ke-8 tahap ke-7. Shen Yicheng melirik binatang perang Mo Ye milik Cumu, dan setelah menemukan bahwa binatang kolam darah yang kejamnya masih bertarung dengan binatang perang Mo Ye ini, dia sangat marah hingga hampir memuntahkan darah. Batasi dia. Suara merdu Ye Qingzi memanggil dengan lembut. Roh kayu sarang, iblis api es, bulan air, dan selir suara lonceng secara bersamaan melepaskan teknik mereka. Tidak memberi binatang kolam darah yang kejam kesempatan untuk kembali ke sisi Shen Yicheng. Dua hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng lainnya sudah diikat oleh penjaga istana jiwa dan iblis yang bersembunyi di sampingnya telah terluka oleh hewan peliharaan jiwa Sang Heng. Zuo Xiao telah melarikan diri sehingga hewan peliharaan jiwa Sang Heng dapat sepenuhnya fokus pada hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng. Dengan sangat cepat, hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng dipenuhi dengan luka-luka, jadi untuk mencegah jiwanya sendiri terluka,
Shen Yicheng tidak punya pilihan selain memanggil mereka ke ruang hewan peliharaan jiwanya. Feng Kun dari Soul Alliance bahkan lebih menderita. Salah satu Soul Pet miliknya mati mengenaskan di tangan Zhao Cheng. Setelah salah satu Soul Pet miliknya terluka, ia segera ditundukkan oleh para pengawal istana. Awalnya ia berencana memanggil Soul Pet tipe sayap untuk melarikan diri melalui udara, namun, ia dipaksa turun oleh para pengawal elang. Akhirnya, ia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya yang berdarah dan memanggil kembali semua Soul Pet miliknya dan menunggu untuk ditangkap. Situasinya sudah berakhir dan bahkan jika Shen Yicheng lebih kuat, ia tidak akan menjadi lawan bagi begitu banyak anggota Istana Jiwa. Saat ini, ia juga memanggil kembali 3 Soul Pet miliknya yang lain dan matanya menatap dengan marah pada Soul Pet yang mengepung binatang kolam darah kejam miliknya. Dengan ekspresi malu, ia menunjukkan bahwa ia akan menyerah. Tanah dipenuhi dengan mayat Soul Pet. Jalanan rusak parah, ada lubang besar di tanah, potongan-potongan benda berserakan dan terfragmentasi, darah segar mengalir di sepanjang selokan. Dalam pertarungan ini, 20 bawahan Shen Yicheng telah terbunuh bersama dengan hewan peliharaan jiwa mereka. 10 lainnya tergeletak lemah di tanah. Semua jiwa mereka terluka parah. Semua pasukan Shen Yicheng jika digabungkan berjumlah hampir 100 mayat. Darah berceceran di mana-mana di jalanan. Istana Jiwa memiliki total 50 anggota. Hanya 4 pelatih hewan peliharaan jiwa yang terbunuh, sementara sisanya menderita cedera jiwa karena kematian hewan peliharaan jiwa. Kerugian penjaga istana-istana jiwa juga cukup parah. Ada sekitar 70 mayat hewan peliharaan jiwa dan di antaranya, 60 mayat disebabkan selama serangan terakhir di benteng Shen Yicheng dan yang lainnya. Pertempuran telah berakhir. Bau darah, racun, cairan, isi perut, dan mayat memenuhi udara, menyebabkan bau busuk yang memuakkan muncul. Bagaimana kita menghadapi mereka? Sang Heng berjalan di sebelah Cumu dan menatap Shen Yicheng yang tampak babak belur dan kelelahan saat senyum muncul di wajahnya. Setelah bertarung dengan Shen Yicheng begitu lama, ini adalah pertama kalinya Sang Heng menaklukkan orang yang licik ini. Dalam hatinya, dia diam-diam berteriak kegirangan. Zhao Cheng juga berjalan di sebelah Cumu dan berkata, hewan peliharaan jiwa pemimpin benar-benar tidak normal. Jika fase dan tahapan mereka ditingkatkan, bahkan jika kamu melawan Shen Yicheng secara langsung, kamu akan dapat menghancurkannya dengan ganas di bawah kakimu. Ketika Shen Yicheng mendengar ini, wajahnya menjadi hitam. Jika mereka bertarung langsung, Shen Yicheng bersedia mempertaruhkan nyawanya bahwa ia akan mampu memusnahkan semua hewan peliharaan jiwa Cumu dalam waktu 1 menit. Kali ini, jika bukan karena kesalahan perhitungannya sehingga ia membawa terlalu sedikit orang, ia tidak akan jatuh ke tangan orang yang tidak penting ini. Bunuh mereka. Cumu tidak berbicara omong kosong lagi dan segera mengucapkan 2 kata ini. Cumu tidak berencana membiarkannya hidup. Karena ia sudah berada di bawah kendalinya, membunuhnya adalah hal yang paling mudah dilakukan dan akan memungkinkannya untuk menenangkan amarah di dalam hatinya. Namun, ketika Cumu memberi perintah ini, semua orang tercengang. Pemimpin Istana Jiwa ini benar-benar ingin membunuh 2 ahli aliansi pedagang dan aliansi jiwa tingkat 2. Shen Yicheng dan Feng Kun adalah ahli puncak yang sangat terkenal di kota Tianxia. Mereka bertindak sebagai otoritas bagi orang-orang seusia dalam faksi mereka. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka berdua akhirnya akan mengendalikan kekuatan besar dalam aliansi pedagang dan aliansi jiwa. Jika mereka terbunuh, orang-orang yang mendukung mereka pasti tidak akan membiarkan masalah ini berlalu. Ketika saatnya tiba, masalah ini akan berkembang menjadi pertarungan antar level yang lebih tinggi. Bunuh aku. Kalau kau membunuhku, bahkan jika penguasa Istana Yu ada di belakangmu, jangan pernah berpikir untuk hidup. Zuo Xiao sudah melarikan diri, jadi aku ingin melihat bagaimana kau bisa membungkamku dengan membunuh. Wajah Shen Yicheng sedikit berubah dan dia berbicara dengan suara yang anehnya tenang. Ketenangan Shen Yicheng setengah palsu. Dia sebelumnya percaya bahwa jika dia jatuh ke tangan orang ini, ada kemungkinan besar dia akan terbunuh. Ini bisa terlihat ketika dia memberi perintah untuk membunuh dalam pertarungan tadi. Dulu, dia selalu menjadi orang yang mengendalikan hidup dan mati orang lain. Namun kali ini,
Shen Yicheng benar-benar takut karena dia telah jatuh ke tangan seseorang yang tidak takut apapun. Chu Chen, kedua orang ini benar-benar tidak bisa dibunuh. Bahkan penguasa Istana Yu tidak akan bisa melindungi kita. Selain itu, penguasa Istana Yu akan menerima hukuman dari istana. Kita sudah menyelesaikan misi kita kali ini jadi tidak perlu membunuh mereka semua. Sang Heng menasihati Chu Mu. Kekalahan besar Shen Yicheng kali ini akan menyebabkan dia dan Feng Kun ditempatkan dalam tahanan rumah di Istana Jiwa selama beberapa hari. Mereka akan dihukum atas beberapa kejahatan sebelum membiarkan para tetuanya memimpin orang-orang ke sana. Dengan cara ini, para tetuanya harus meminta maaf secara damai kepada Tuan Istana Yu dan dengan muram harus membawa orang-orang mereka pergi. Mereka tidak akan berani mengatakan apapun tentang kelompok bawahan yang terbunuh. Namun, jika dia terbunuh, pedang akan segera beradu dan konflik akan terwujud. Kemarahan di hati Chu Mu tidak mereda setelah pembantaian kali ini. Terlebih lagi, setelah kejadian ini, saat Shen Yicheng punya kesempatan, dia pasti akan membunuhnya. Jadi, Chu Mu lebih suka memberi Shen Yicheng akhir yang mudah. Paling buruk, dia akan mengambil statusnya yang merepotkan sebagai tuan muda lebih awal dari yang direncanakan. Lagi pula, bahkan jika orang di belakang Shen Yicheng memiliki pengaruh yang sangat besar, dia tidak akan berani bergerak pada tuan muda Istana Jiwa. Aku bilang bunuh dia, Chu Mu tidak akan mengubah keputusannya setelah dia melakukannya. Tidak masalah bahwa Zuo Xiao telah melarikan diri. Dia telah membunuh begitu banyak orang, mengapa dia harus begitu berbelas kasih pada akhirnya? Ketika dia menghadapi musuh, Chu Mu tidak pernah tahu apa itu belas kasihan atau takut akan konsekuensinya. Perintah dingin Chu Mu sangat menyentuh hati Shen Yicheng. Seperti yang diharapkan, ancaman ini tidak berarti apa-apa bagi pria ini. Setelah pihak lain tidak ragu untuk memberikan perintah pembunuhannya, Shen Yicheng benar-benar merasa sedikit takut. Sang Heng segera menyadari bahwa pria di depannya sama sekali tidak peduli dengan masalah antar faksi. Mungkin situasi ini muncul karena dia tidak tahu apa-apa, dan tidak mengerti implikasi yang serius atau karena statusnya sangat tinggi dan tidak takut dengan konsekuensinya. Sang Heng telah mengetahui dari Tuan Istana Yu bahwa status Chu Chen sangat tinggi. Jika dia berani membunuh Shen Yicheng tanpa ragu-ragu, maka itu hanya bisa berarti Chu Chen adalah salah satu dari dua kemungkinan yang disebutkan sebelumnya. Sang Heng menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa peristiwa berdarah dari situasi ini akan dengan cepat mengguncang seluruh kota Tianxia. Segera, dia tidak punya pilihan selain melambaikan tangannya tanpa daya, menunjukkan bahwa beberapa penjaga Istana Jiwa yang paling dekat dengan Shen Yicheng akan membunuhnya. Semua penjaga istana ini menyimak channel novel Donghua dan tahu siapa Shen Yicheng. Meskipun perintah telah diberikan, mereka masih tidak mau benar-benar membunuhnya dan hanya bisa berdiri di sana dengan bodoh. Orang lain tidak berani mengambil tindakan, tetapi apakah itu berarti Chu Mu tidak? Menyingkirkan Shen Yicheng berarti dia akan kehilangan satu pesaing kelas 2. Chu Mu sama sekali tidak ragu, dan segera memerintahkan Zhan Ye untuk menerkam dan menyerang hewan peliharaan jiwa Shen Yicheng yang tidak berdaya. Wajah Shen Yicheng langsung memucat. Dia telah bermain-main di kota Tianxia selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang yang begitu tak kenal takut. Keberanian ini benar-benar membuatnya sangat takut hingga tubuhnya gemetar. Huhuhuhuhu. Cakar Zhan Ye sudah terjulur ketika tiba-tiba, angin pengikat naga yang kejam muncul di sekitar Shen Yicheng dan Feng Kun. Angin itu menyapu Zhan Ye yang hendak melancarkan serangan dan melemparkannya beberapa ratus meter jauhnya hingga menghantam reruntuhan dengan keras. Tatapan Chu Mu menjadi dingin, dan matanya terpaku pada pria yang datang untuk menyelamatkan Shen Yicheng. Chu Mu sudah menduga bahwa ada ahli parubaya lain yang bersembunyi di balik Shen Yicheng, jadi ketika pria ini muncul, Chu Mu sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda keterkejutan. Bab 402, Menghancurkan Hati, Membantai Binatang Kolam. Mata lelaki itu seperti pedang, dan lengan bajunya lebar. Ia berpakaian serba coklat. Jika ia tidak memanggil hewan peliharaan jiwa, saat ia berdiri diam, ia akan menjadi seperti elang dengan naluri pembunuh yang ekstrim. Setiap saat ia akan dapat melancarkan serangan yang mematikan. Pria itu bahkan tidak melihat ke arah Chu Mu. Dia bahkan mengabaikan puluhan hewan peliharaan Istana Jiwa yang mengelilinginya.
Sebaliknya, dia menggunakan kedua matanya yang tajam untuk menatap Shen Yicheng. Pria ini jelas-jelas muncul untuk menyelamatkan Shen Yicheng, tetapi entah mengapa, ketika Shen Yicheng melihat pria ini, rasa takut akan kematian yang mengancam itu tampaknya tidak hilang. Seluruh wajahnya pucat dan dia terbata-bata saat berbicara, "Aku hanya kurang sedikit. Aku bisa menyelesaikannya. Dan nyawamu tinggal satu lagi," kata pria bertampang seperti elang itu dengan dingin. Setelah selesai bicara, lelaki itu perlahan berbalik. Dia menatap tajam ke arah pemimpin semua pengawal Istana Jiwa, dan Cumu, dia berkata dengan dingin. "Kau sudah membunuh begitu banyak bawahanku, jadi kau tidak akan keberatan jika aku membunuh semua bawahanmu, kan?" Begitu nada bicaranya turun, aura pria itu tiba-tiba meledak dan seketika, seolah-olah seluruh jalan tiba-tiba dilanda badai salju. Sepetak tanah yang tidak rata hancur berkeping-keping oleh kekuatan itu dan bangunan yang hancur ditutupi oleh lapisan es tebal. Mengubah aura menjadi energi tipe es. Jumlah kekuatan yang harus dimiliki ingatan jiwa seseorang sebelum mampu melepaskan aura beku tanpa menggunakan teknik jiwa sangatlah besar. Aura es yang mengerikan ini membuat semua orang mundur beberapa langkah. Hewan peliharaan jiwa yang mengelilingi Shen Yicheng dan Feng Kun juga ketakutan, dan tidak berani bergerak sedikitpun. Sambil menahan napas dan dengan penuh perhatian, mereka berbaring rendah di tanah. Pria itu belum memanggil hewan peliharaan jiwa, namun kekuatan ini sudah mampu membuat orang lain gemetar ketakutan. Ahli seperti itu bukanlah seseorang yang bisa mereka, sebagai anggota generasi muda, lawan. Lebih dari 40 penjaga Istana Jiwa saat ini meneteskan keringat. Niat membunuh yang kuat menyelimuti kepala mereka, menyebabkan mereka gemetar ketakutan. Hanya saja, kecuali pemimpin mereka memberi perintah, mereka tidak akan berani melarikan diri. Dengan demikian, mereka telah menjadi ternak yang siap dibantai oleh siapapun saat ini. Mereka hanya bisa memusatkan pandangan mereka pada pemimpin mereka, berharap bahwa ia akan dapat memikirkan solusi dengan cepat, jika tidak, orang ini akan memusnahkan mereka. "Siapa namamu? Setelah membunuh semua bawahanmu, aku akan membiarkanmu pergi." Namun, masalah hari ini tidak akan berakhir begitu saja. Niat membunuh pria itu menyebar di udara dan matanya menatap Cumu saat dia berbicara. "Chu Chen," jawab Cumu dengan tenang. Nama Chu Chen adalah alias simbolis kepahlawanan cemerlang untuk melakukan tindakan keji. Jadi, Cumu tidak peduli apakah dia memberitahunya atau tidak. "Chu Chen." Shen Yicheng membuka matanya sedikit lebih lebar dan menatap Cumu. Chu Chen jelas-jelas adalah anggota kelas 3 Istana Jiwa. Shen Yicheng tidak pernah menyangka dia akan dipaksa ke dalam kondisi yang menyedihkan seperti itu oleh anggota kelas 3. Yang terpenting, Ye Qingzi dan Ye Wansheng telah menyebutkan orang ini sebelumnya, tetapi Shen Yicheng tidak pernah menganggapnya penting. Dia seharusnya menyuruh Zhuo Xiao menyingkirkannya. Pada akhirnya, pemimpin Istana Jiwa yang telah memusnahkan semua bawahannya adalah Chu Chen ini. Dari mana sebenarnya Istana Jiwa Chu Chen ini berasal? Ingat dan heningkan cipta untuk bawahanmu. Kau hanya bisa menyalahkan mereka karena mengikuti orang yang salah. Pria yang mirip elang itu akhirnya punya niat untuk membunuh dan bisa merasakan dia melantunkan mantra. Selain itu, dari aura yang sangat besar, bisa dilihat bahwa hewan peliharaan jiwa yang akan dipanggilnya akan dapat dengan mudah membunuh mereka. Pemimpin Senior Chu Chen. Semua pengawal Istana Jiwa tampak pucat pasi. Mereka gemetar ketakutan dan perlahan mundur sambil menatap Cumu. Cumu tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia melangkah maju ke arah binatang kolam darah ganas milik Shen Yicheng yang diikat ke tanah oleh hewan peliharaan jiwa Ye Qingzi. Tak seorang pun mengerti tindakannya, tetapi tak lama kemudian, para penjaga yang gemetar menyadari bahwa saat Cumu pergi, seorang pria yang belum muncul telah berjalan keluar. Aura dingin dan mematikan dari si manusia elang tidak berpengaruh pada pria ini. Pria itu terus melangkah maju dengan langkah mantap dan ketika dia berjalan, semua orang dapat melihat bahwa dia bahkan memiliki senyum yang asyik di wajahnya. Di hadapan seorang ahli ekstrim yang dapat membunuh semua hewan peliharaan di lapangan, orang ini masih mampu mempertahankan senyumnya. Santai, bebas, dan tidak ada jejak keseriusan atau kecemasan yang dapat dirasakan. Tidak ada juga tanda-tanda keberanian palsu.
Manusia elang hendak menyelesaikan lantunan mantranya, dan saat ia hendak memanggil hewan peliharaan jiwanya, tindakannya tiba-tiba terhenti. Kedua matanya yang tajam terbuka sedikit lebih lebar, dan dia memperhatikan dengan saksama pria yang berjalan ke arahnya. Ekspresi di wajahnya semakin membeku. Jangan cemas, teruslah memanggil. Sudah lama sekali aku tidak melihat hewan peliharaan jiwamu. Panggil mereka untukku. Pria yang berjalan keluar dari belakang Cumu mulai tertawa. Dia tampak sangat riang, tetapi kata-kata yang diucapkannya membuat semua orang tersipu malu. Li Hen, manusia elang itu berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Istana Jiwa, Li Hen. Ahli Istana Jiwa yang terkenal, Li Hen, hanya dikenali oleh sedikit orang. Si manusia elang telah menyadari sebelumnya bahwa pasti ada ahli Istana Jiwa setengah baya yang mendukung Cumu dan inilah alasan mengapa dia tidak membunuh Cumu. Akan tetapi, dia tidak pernah menyangka bahwa orang yang melindungi Cumu adalah salah satu yang terkuat di Istana Jiwa, bakat baru setengah baya Li Hen. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kekuatan Li Hen? Terus memanggil. Pria elang itu yakin bahwa tidak peduli berapa banyak hewan peliharaan jiwa yang dia panggil, dia bukanlah lawan dari pria di depannya. Yang terpenting, orang ini juga merupakan karakter yang galak dan tidak peduli dengan apapun. Dia mungkin tidak akan membunuh orang, tetapi membunuh satu atau dua hewan peliharaan adalah sesuatu yang pasti akan dia lakukan. Mengapa kau tidak memanggil lagi? Dalam pertarungan tadi kau seperti ahli tertinggi yang bersembunyi dalam bayang-bayang. Menurut cerita tradisional, kau seharusnya memusnahkan seluruh medan perang sebelum dengan hati-hati membawa pergi junior-juniormu yang tidak berguna bersamamu. Itu akan membantumu melepaskan aura burukmu, namun sekarang kau tidak memanggil hewan peliharaan jiwa lagi. Mungkinkah aura yang kau lepaskan tadi hanya kentut? Ejek Li Hen. Si manusia elang menggertakkan giginya. Tidak ada yang lebih menyebalkan daripada dipermalukan di depan orang lain. Namun, dia benar-benar tidak berani memanggil saat dia melakukannya. Li Hen akan punya alasan untuk menyerang dan saat itu tiba, kerugiannya akan lebih parah. Aku tidak ingin ikut campur dalam pertikaian antara generasi muda. Namun, orang-orang Istana Jiwa milikmu mungkin bertindak terlalu berlebihan, membunuh begitu banyak bawahan aliansi pedagang milikku. Selain itu, mereka akan membunuh Shen Yicheng. Jika aku tidak kebetulan lewat dan mencegah tragedi ini, bukankah masalah ini akan berakhir pada tingkat yang lebih tinggi? Kata si manusia elang dengan sangat muram. Seperti yang diharapkan, semakin tua, semakin rendah karakternya. Anda kebetulan lewat dan mencegah masalah ini berakhir di level yang lebih tinggi. Tentu Anda bisa mengatakan hal-hal ini. Saya akan merasa malu untuk Anda, jangan khawatir. Apa pentingnya jika sampah aliansi pedagang Anda telah dibunuh? Jika Anda tidak dapat menerima ini dan berteriak meminta bantuan orang lain, pemimpin kita tidak akan dapat membunuh dengan puas. Jika Anda tidak berani bertarung, maka nyahlah dengan ekor di antara kedua kaki Anda dan kemudian bayar kerusakan yang Anda berutang di distrik jalan ini. Aliansi pedagang Anda memiliki banyak uang dan tidak peduli dengan hal-hal semacam ini. Ketika Li Hen berbicara, dia sangat tidak puas. Dia merasa seperti berada dalam pertarungan gangster jalanan tanpa sedikit pun sikap seorang senior dewa Istana Jiwa. Namun, omongan gangster Li Hen dan sikapnya yang angkuh membuat 40 pengawal itu bersorak kegirangan. Terutama setelah mereka melihat ekspresi cemberut si manusia elang, mereka semua mulai menyimak channel novel Donghua dan tertawa dan tanpa sadar merasa bangga. Kami akan membayar kerusakan di distrik jalan ini. Kedua junior itu tidak mengerti aturan, jadi aku akan membawa mereka kembali dan memberi mereka pelajaran. Si manusia elang tidak berani bersikap buruk. Dengan masing-masing menggunakan satu tangan, dia meraih Shen Yicheng dan Feng Kun dan hendak membawa mereka pergi. Senior Hawk, Violent Bloodpool Beast milikku. Shen Yicheng masih sadar diri dan tahu bahwa mereka telah dikalahkan sepenuhnya kali ini. Jadi, dia hanya bisa menggunakan suara memohon untuk berbicara. Binatang buas kolam darah kejamnya ditahan dengan kuat oleh lawan. Dalam setengah tahun akan ada pertempuran alam dan dia kebetulan menjadi kekuatan utama aliansi pedagang di kelas 2. Jika jiwanya mengalami cedera, dia pasti akan mendapat pukulan telak. Lebih jauh lagi, binatang buas kolam darah kejam adalah hewan peliharaan jiwanya yang terkuat.
Si manusia elang menatap dingin ke arah Shen Yicheng yang tiba-tiba ingin dia memohon atas nama sampahnya. Saya harap kakak tua Li Hen dapat melepaskan binatang kolam darah ungu. Tidak mudah bagi generasi muda untuk memelihara hewan peliharaan. Akhirnya, manusia elang itu menggunakan suara yang lembut dan rendah hati untuk berbicara. Itu tergantung pada suasana hati pemimpinnya. Li Hen mengalihkan pandangannya ke Chu Mu. Chu Chen, dalam pertarungan yang adil antara generasi muda ini, hasilnya akan berhenti di sini. Tidak perlu membasmi hewan peliharaan jiwa. Pria elang itu bahkan lebih sedih di dalam hatinya karena dia tiba-tiba harus berbicara dengan lembut dan rendah hati kepada anggota generasi muda. Chu Mu saat ini berdiri di samping binatang buas kolam darah yang kejam. Namun, tidak seorang pun menyadari kedua tangan Chu Mu terbakar dalam api iblis putih yang telah meluas ke dalam tubuh binatang buas kolam darah yang kejam. Menghancurkan hati. Saat perhatian semua orang terfokus pada konfrontasi antara Li Hen dan si manusia elang, Chu Mu tiba-tiba menggunakan teknik obliterating heart pada Violent Bloodpool Beast. Lalu, saat semua orang mengalihkan pandangan mereka ke channel novel Donghua dan Chu Mu, menunggu keputusannya. Mereka tiba-tiba menemukan bahwa Chu Mu tengah memegang kristal dalam berwarna darah yang sangat besar di telapak tangannya. Kristal bagian dalam ini terhubung ke beberapa pembuluh darah dan arteri yang padat dan lengket saat berdenyut di tangan Chu Mu setelah dia menariknya keluar sepenuhnya. Suasana hatiku sedang tidak baik hari ini. Seluruh tubuh Chu Mu menjadi dingin. Beng! Darah mengalir kemana-mana dan warna merah yang memikat meledak dari dalam saat Chu Mu menghancurkan kristal itu hingga berkeping-keping. Ho ho! Binatang kolam darah ganas itu gemetar hebat saat mengeluarkan lolongan kesakitan yang tak tertandingi dalam menghadapi kematian. Kejang-kejang yang dialami binatang kolam darah ganas yang sangat besar itu semakin sering terjadi hingga tiba-tiba berhenti dalam sekejap. Seketika, semua aura kekuatan hidupnya menghilang dan pupil matanya yang merah menyala keluar. Mati. Setelah kristal dalam binatang kolam darah ganas dihancurkan oleh Chu Mu, ia pun mati. Adegan yang mengejutkan ini mengubah suasana menjadi aneh. Semua orang terdiam dan tidak ada yang mengatakan apapun. Mereka tidak lagi terkejut bahwa Chu Mu telah membunuh jiwa Shen Yicheng secara langsung, namun, metode yang digunakan Chu Mu untuk membunuh membuat tubuh semua orang gemetar. Bab 403, Rahasia Aliansi Jiwa, Cairan Memori. Manusia elang tercengang oleh tindakan Chu Mu. Li Heng dari Istana Jiwa sudah sombong, tetapi dia berhak bersikap sombong. Apa yang dimiliki pemuda ini sehingga dia berani membunuh hewan peliharaan jiwa utama Shen Yicheng bahkan setelah dia sendiri meminta belas kasihan. Tindakan ini sama sekali tidak menghormatinya dan seluruh aliansi pedagang. Kemarahan dan rasa malu memenuhi si manusia elang saat wajahnya berubah melalui berbagai ekspresi, berakhir dengan ekspresi hampir meletus. Li Heng memandangi organ-organ dan darah di tanah dan setelah berhenti sejenak, tertawa terbahak-bahak, sama sekali mengabaikan pupil mata Shen Yicheng dan manusia elang yang menyala-nyala. Sekalipun dia tidak bisa membunuh mereka, dia harus membuat mereka kehilangan sesuatu yang berharga. Li Heng menyukai sikap Chu Mu ini. Merasa takut dan menghindari masalah setiap saat adalah sikap pengecut yang tidak kompeten. Karena mereka sudah menjadi musuh, ia harus membuat musuh merasa sangat takut, menciptakan fobia mental terhadap dirinya sendiri dalam benak musuh. Kalian bisa pergi sekarang. Chu Mu melambaikan tangannya, dan memberi isyarat kepada para pengawal istananya untuk menarik kembali hewan peliharaan jiwa mereka dan membiarkan mereka pergi. Paru-paru Shen Yicheng hampir meledak karena marah. Hari yang memalukan ini mungkin akan terukir permanen dalam ingatannya seumur hidup. Shen Yicheng, yang jarang sekali kalah dalam pertarungan taktik, benar-benar kalah di tangan Chu Mu. Bukan hanya golnya yang dicuri, ia bahkan kehilangan hewan peliharaan jiwa utamanya. Dendam berdarah seperti itu, Shen Yicheng pasti akan membalas Chu Mu 10 kali lipat, atau ia tidak akan sanggup menelan kemarahan yang ia rasakan hari ini. Hawkman tahu bahwa tetap tinggal hanya akan membuat dirinya semakin malu, jadi dia hanya meraih Shen Yicheng dan Feng Kun lalu berlari ke seberang jalan. Manusia elang itu tidak segera memanggil hewan peliharaan jiwa apapun. Baru setelah dia jauh dari orang-orang istana jiwa, dia akhirnya memanggil hewan peliharaan jiwa bersayapnya dan menaruh Shen Yicheng dan Feng Kun di punggung hewan peliharaan jiwanya. Wajah Hawkman tampak sangat muram.
Chu Chen adalah nama yang selalu diingatnya. Jika dia memiliki kesempatan di masa depan, dia pasti tidak akan melepaskannya begitu saja. Terbang tinggi, manusia elang menunggangi hewan peliharaan jiwanya namun diam saja, tetap sedingin es. Shen Yichen duduk lemah di punggung hewan peliharaan itu. Dadanya naik turun, menandakan kemarahan yang bergolak di dalam dirinya akan meledak. Setelah sekian lama, kebencian dan rasa malu Shen Yichen akhirnya mereda. Tanpa sadar, dia menyentuh lengan bajunya. Feng Kun, apakah kau memberiku cairan memori? Wajah Shen Yichen menegang saat dia dengan cepat berbalik untuk bertanya pada Feng Kun yang juga lemah. Bukankah aku pernah memberikannya padamu sebelumnya? Untuk menyembunyikannya di depan wanita itu, kau menyembunyikannya di balik lengan bajumu. Kata Feng Kun. Tepat saat Feng Kun selesai berbicara, wajah Shen Yichen berkedut lagi. Emosi yang baru saja ia reda mengancam akan muncul lagi. Apa yang terjadi? Melihat ekspresi aneh Shen Yichen, manusia elang bertanya dengan tidak sabar. Cairan ingatan tingkat 8. Aku kehilangannya. Hati Shen Yichen hancur, saat dia berkata dengan suara yang hampir tidak terdengar oleh orang lain. Ayah! Sebuah tamparan keras melayang di wajah Shen Yichen, menyebabkan dia tersandung dan hampir terjatuh dari hewan peliharaan jiwanya. Sampah! Apa kau tidak tahu cara menaruhnya di cincin spasialmu? Si manusia elang marah besar, hampir saja melempar Shen Yichen begitu saja. Shen Yichen memegangi wajahnya yang merah padam dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Sebelumnya, agar Ye Qingzi tidak menemukan memori fluid, dia sengaja menyembunyikannya di lengan bajunya. Dalam pertarungan berikutnya, dia ingat dengan jelas bahwa dia meletakkan memori fluid di dalam cincin spasial. Shen Yichen tidak melihat cairan memori ketika dia masuk ke cincin spasialnya untuk mencari obat penyembuhan, jadi dia secara khusus memeriksa lengan bajunya, tetapi tidak ditemukan dimanapun. Shen Yichen tidak tahu bagaimana dia kehilangan cairan memori. Ye Wansheng terluka parah. Para pengawal istana juga mengalami banyak luka, jadi ketika Shen Yichen dan gerombolannya pergi, Chu Mu membawa serta Ye bersaudara dan para pengawal istana kembali ke istana jiwa. Chu Mu, Ye Qingzi menunggangi binatang impian berjubah ungu di samping Chu Mu. Saat ini, dia memiliki jutaan kata terima kasih untuk diucapkan, tetapi tidak tahu bagaimana memulainya. Dia malah memilih untuk hanya menatap Chu Mu dengan matanya yang jernih dan bersemangat. Aku tahu apa yang ingin kau katakan. Jangan khawatir, jika kau tidak ingin memasuki istana jiwa, aku tidak akan memaksamu. Chu Mu tersenyum dan berkata. Ye Qingzi dengan cepat menggelengkan kepalanya, bukan itu maksudku. Istana Jiwa telah berkorban banyak untuk mensubscribe channel Novel Donghua dan menyelamatkan aku dan saudaraku. Jika aku bisa bekerja untuk Istana Jiwa, kamu bisa melanjutkannya setelah kembali, kamu lelah. Chu Mu tidak membiarkan Ye Qingzi menyelesaikan kalimatnya. Dalam beberapa bulan terakhir kebersamaan mereka, Chu Mu tahu bahwa Ye Qingzi tidak ingin bergabung dengan faksi manapun. Jadi Chu Mu tidak ingin mendorong Ye Qingzi ke dalam sesuatu yang tidak diinginkannya. Li Heng, Sang Heng, dan Zhao Cheng bahkan tidak yakin apakah Ye Qingzi benar-benar keturunan dari Yinglong, Dewa Abadi-Abadi. Jika Chu Mu secara pribadi pergi menemui kepala istana Yu untuk menjelaskan situasinya, berita tentang Ye Qingzi tidak akan tersebar lebih jauh. Dengan cara ini, Ye Qingzi dan Ye Wansheng dapat mempertahankan identitas asli mereka alih-alih menjadi mangsa perebutan antar faksi. Kepala istana Yu mengerti bahwa Chu Mu memiliki beberapa pikiran egois, tetapi dia tidak menganggap apa yang dilakukan Chu Mu tidak dapat diterima. Istana Jiwa, yang sangat menghargai kebebasan, tidak pernah suka menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa orang melakukan apapun. Dan rasa hormat ini sendiri merupakan cara yang baik untuk membangun hubungan yang baik. Faktanya, jika Istana Jiwa membutuhkan Ye Qingzi dan Ye Wansheng di masa depan, mereka kemungkinan besar akan tetap membantu semaksimal mungkin. Setelah Chu Mu menempatkan Ye Wansheng dan Ye Qingzi di Istana Tengah, yang merupakan pemukiman sisi halamannya, dan selesai melapor kepada kepala Istana Yu. Chu Mu kembali ke tempat tinggalnya sendiri dan pergi untuk memeriksa luka Ye Wansheng. Ye Wansheng masih bersikap optimis. Ketika Chu Mu datang, dia mulai mengolok-olok Ye Qingzi dan Chu Mu bersama-sama, mengisyaratkan dan menyeratkan bahwa mereka harus bersama,
sama sekali tidak berpura-pura terluka parah. Kamu harus beristirahat dengan baik sekarang, aku akan datang untuk memeriksamu besok. Cumu tahu bahwa Ye Qingzi mengalami roller coaster emosional hari ini. Dia tampak sangat lelah dan perlu istirahat untuk menyesuaikan diri kembali seperti biasa. Ye Qingzi mengerti maksud Cumu di balik kata-katanya. Wajah pucatnya sedikit memerah saat dia mengangguk dan kembali ke kamarnya. Begitu Ye Qingzi pergi, sikap menggelikan Ye Wansheng menghilang. Dia duduk di tempat tidurnya yang ditutupi perban. Ini adalah kedua kalinya dia melihat Ye Wansheng seperti ini. Dia berjalan ke arah Ye Wansheng dan mengucapkan selamat tinggal sederhana sebelum berbalik untuk pergi juga. Cumu, Ye Wansheng memanggil Cumu, sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Ada apa? Cumu berhenti berjalan dan berbalik. Pada saat ini, Cumu merasa bahwa Ye Wansheng melemparkan sesuatu. Cumu secara tidak sadar menangkapnya dengan tangannya. Apa yang Ye Wansheng lempar adalah botol obat halus yang berisi cairan bening. Tampaknya tidak jauh berbeda dari cairan jiwa biasa. Aku berutang 2 nyawa padamu. Ambil ini untuk membayar setengah nyawa. Aku akan mengembalikan sisanya di masa depan. Ye Wansheng berkata dengan tenang. Dia sedikit membalikkan tubuhnya untuk menghadap Cumu dan tidak mengatakan apapun lagi. Cumu memegang botol yang halus itu dan menatap Ye Wansheng yang membelakanginya. Dari menyelamatkan Ye Wansheng hingga menenangkannya. Ye Wansheng tidak mengucapkan sepatah kata pun terima kasih, jadi tindakannya sekarang berada di luar harapan Cumu tetapi entah bagaimana diharapkan. Aku tertarik pada adikmu, dia akan menjadi milikku di masa depan. Kamu telah menyimak channel novel Donghua dan menyelamatkan hidupnya sekali, jadi itu dihitung sebagai memberikan kehidupan kembali kepadaku. Berikan saja aku setengah nyawa lagi dan kita akan beres. Cumu melambaikan tangannya. Ye Wansheng menoleh dan menatap Cumu. Dengan cepat, dia berbalik dan berkata dengan tenang, jika kamu menghitungnya seperti ini, kamu berutang padaku. Cumu terdiam, sebelum tiba-tiba menyadari kata-kata Ye Wansheng, merasa agak tersentuh. Cumu tidak banyak bicara lagi. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan meninggalkan kamar Ye Wansheng. Ngomong-ngomong, itu adalah cairan memori tingkat 8. Aku tidak akan menjelaskan apa fungsinya. Kalau tidak, pergi saja dan tanyakan pada beberapa tetua istana jiwa. Ketika Cumu meninggalkan kamar Ye Wansheng, suaranya terdengar dari luar. Cumu mengangguk. Sebenarnya, dia tidak mempermasalahkan setengah kehidupan yang Ye Wansheng berikan kepadanya. Karena Cumu merasa bahwa siapapun yang bekerja keras untuk mencapai tujuan yang sama dengannya adalah orang yang layak dihormati. Li Tua, apa itu cairan memori? Begitu dia kembali ke kamarnya, Cumu bertanya pada Li Tua. Cairan memori adalah sesuatu yang belum pernah didengar Cumu. Karena Ye Wansheng menggunakannya untuk membayar kembali separuh nyawa, itu berarti itu pasti juga merupakan benda jiwa yang sangat berharga. Tuan muda, apakah Anda ingat ketika saya mengatakan bahwa seseorang dapat mencuri hewan peliharaan jiwa orang lain yang sudah dewasa? Kata Li Tua. Aliansi jiwa King Ye. Mungkinkah King Ye dan Feng Kun memiliki hubungan? Tanya Cumu. Saya tidak tahu apakah mereka punya hubungan apapun, tetapi kenyataannya adalah bahwa King Ye bukanlah satu-satunya yang memegang kekuasaan seperti itu. Kekuasaan itu sebenarnya dipegang oleh otoritas tertinggi Soul Alliance. Cumu menatap dengan bingung, tidak mengerti apa maksud Pak Tua Li dengan ucapannya. Cairan memori adalah alasan penting mengapa aliansi jiwa menjadi salah satu faksi yang paling berwibawa. Efeknya adalah untuk membersihkan jiwa hewan peliharaan jiwa, menghapus semua memori tanpa menurunkan kecerdasan atau kedewasaan hewan peliharaan jiwa. Dan jika seorang pelatih hewan peliharaan jiwa menggabungkan ingatan jiwa mereka ke dalam cairan memori dan membersihkan hewan peliharaan jiwa dengannya, maka memori pelatih hewan peliharaan jiwa akan ditanamkan secara paksa ke dalam jiwa hewan peliharaan jiwa yang dewasa ini, meninggalkan bekas jiwa di atasnya. Setelah mengatakan ini, saya pikir Anda mengerti apa yang dilakukan cairan memori ini sekarang, bukan? Li Tua berhenti sejenak. Awalnya, Cumu tidak mengerti apa yang akan terjadi jika kenangan terhapus, tetapi setelah berpikir sejenak, Cumu perlahan tampak ngeri. Alasan utama mengapa Soul Pet dewasa tidak menandatangani kontrak dengan pelatih Soul Pet adalah ini.
Soul Pet dewasa memiliki kecerdasan dan ingatan yang lengkap, sehingga mereka memiliki pemikiran yang unik. Bagi mereka, menandatangani kontrak sama saja dengan menjadi budak tanpa jiwa, jadi Soul Pet dewasa lebih baik mati daripada menandatangani kontrak. Namun, cairan memori ini dapat menghapus ingatan hewan peliharaan jiwa sekaligus menanamkan jiwa pelatih hewan peliharaan jiwa ke dalam jiwa hewan peliharaan jiwa yang sudah dewasa. Ini secara langsung memecahkan masalah terbesar dengan kontrak jiwa. Dengan kata lain, cairan memori ini dapat digunakan oleh pelatih hewan peliharaan jiwa untuk secara langsung melatih hewan peliharaan jiwa yang sudah dewasa. Bab 40, nama yang sedang tren, mengejutkan Tianxia. Setiap kali pelatih hewan peliharaan jiwa mendapat hewan peliharaan jiwa baru, tidak peduli apakah peringkat spesies hewan peliharaan jiwa itu tinggi atau rendah. Pelatih hewan peliharaan jiwa itu membutuhkan waktu lama untuk menaikkan tahap dan fase hewan peliharaan jiwa itu. Jadi, Soul Pet baru seringkali tidak bisa langsung bergabung dalam pertarungan yang sebenarnya. Mereka membutuhkan pelatih Soul Pet untuk melatihnya secara perlahan dan menaikkan fasenya ke level tertentu terlebih dahulu, sebelum benar-benar bisa berguna. Dalam keadaan normal, umur mental Soul Pet fase ke-7 dan di atasnya sebagian besar sudah matang, artinya mereka tidak akan pernah menjual jiwa mereka kepada manusia. Inilah sebabnya mengapa pasar Soul Pet hanya memperdagangkan Soul Pet muda di bawah fase ke-7. Namun, dengan cairan memori ini, masalah ini terpecahkan sepenuhnya. Bayangkan situasi Cumu saat ini. Kekuatannya cukup untuk mengalahkan Raja fase ke-9. Begitu dia mengalahkan Raja fase ke-9, dia dapat menggunakan cairan memori ini untuk menjadikan Raja fase ke-9 sebagai hewan peliharaan jiwanya sendiri. Yang langsung meningkatkan kekuatannya secara signifikan. Dengan terus melakukan ini untuk menangkap Soul Pet yang semakin kuat, tidak akan butuh waktu lama sebelum Cumu bisa menjadi Soul Pet yang kuat dengan melatih beberapa Soul Pet fase ke-10. Dia tidak akan jauh dari ahli sejati. Sambil memegang botol kecil nan halus ini, Cumu tak bisa berkata apa-apa karena rasa gembiranya. Ini adalah rahasia aliansi jiwa. Itu tidak kalah berharga dari 7 diagram binatang suci istana jiwa. Beberapa cairan memori dengan tingkat keberhasilan yang lebih tinggi juga tak ternilai harganya. Inilah sebabnya mengapa anggota istana jiwa selalu sedikit lebih kuat daripada yang lain. Kata Li Tua, memori fluid, harta karun yang memungkinkan pelatih Soul Pet untuk menandatangani kontrak dengan Soul Pet dewasa. Jika Soul Alliance memiliki barang seperti itu, maka Soul Alliance dapat menciptakan banyak ahli. Alasan makhluk seperti naga tersembunyi biru langit dikendalikan oleh aliansi jiwa juga sebagian karena cairan ingatan ini. Ingatan naga tersembunyi biru langit sebenarnya sangat terfragmentasi. Bahkan jika ia telah melarikan diri dari aliansi jiwa sekarang, saya yakin ia tidak lagi tahu bagaimana cara kembali ke wilayahnya sendiri. Kata Li Tua. Jika memang begitu, bukankah Soul Alliance bisa terus-menerus memiliki kehadiran yang sangat kuat dari Bewildering Worlds dan menguasai dunia? Tanya Cumu. Ada banyak sekali Soul Pet tingkat tinggi di alam liar. Jika semua Soul Pet ini dijinakkan, maka Soul Alliance dapat menciptakan pasukan besar yang hanya terdiri dari Soul Pet tingkat tinggi. Fraksi mana yang dapat menghentikannya? Cairan ingatan itu seperti binatang suci diagram 7, tidak terbatas. Aku yakin cairan ingatan tingkat 8 ini membutuhkan usaha dan biaya yang sangat besar untuk diperoleh Shen Yichen. Bocah Ye Wansheng itu juga pandai mengenali harta karun, mencurinya saat Shen Yichen tidak memperhatikan. Memberikan ini kepadamu sebagai separuh nyawa, nyawa Ye Wansheng benar-benar sangat berharga. Kata Li Tua. Cumu saat ini membutuhkan roh angin pengikat. Saat ini, cincin spasialnya memiliki roh angin pengikat tahap 8 tingkat tinggi. Jika dia menggunakan cairan memorinya, dia dapat segera memiliki roh angin pengikat tahap 8 tingkat tinggi. Menyaksikan kekuatan bertarung tipe angin yang kuat dari roh angin pengikat, kerinduan Cumu terhadap roh angin pengikat menjadi semakin kuat. Dia sudah siap untuk menangkap roh angin pengikat, dan perlahan-lahan meningkatkan fase dan tahapannya. Namun, surga memberinya kejutan besar, yang memungkinkannya memiliki roh angin pengikat yang matang. Bagi Cumu, yang membutuhkan hewan peliharaan jiwa yang kuat untuk segera meningkatkan kekuatannya sendiri, itu terlalu tepat waktu.
Roh angin pengikat tingkat tinggi fase ke-8. Begitu dia memiliki hewan peliharaan jiwa tipe angin ini, Chu Mu akan memiliki hewan peliharaan jiwa yang mampu melawan tanaman iblis Shen Yichen. Peringkatnya di tingkat kedua akan naik lagi. Tuan muda, jangan terlalu senang secepat ini. Meskipun ingatan jiwamu kuat, cairan ingatan tingkat 8 ini hanya memiliki tingkat keberhasilan 30%. Tuan muda tidak selalu seberuntung itu. Li Tua biasanya menuangkan seember air dingin ke Chu Mu. 30% jauh lebih baik daripada tidak sama sekali. Harapan Chu Mu tidak pupus. Dia yakin dia masih bisa mendapatkan hewan peliharaan jiwa ini. Tuan muda, Anda benar-benar optimis. Kalau begitu, Tuan muda, Anda harus menyesuaikan diri dulu untuk sementara waktu dan, begitu kekuatan mental Anda mencapai puncaknya, Anda dapat membiarkan hewan peliharaan jiwa Anda mengalahkannya dan kemudian mencoba menandatangani perjanjian jiwa dengannya. Saya merasa tingkat keberhasilannya tidak tinggi. Roh angin pengikat tingkat raja kelas menengah pada tahap ke-8 tingkat tinggi mungkin tidak akan mau menandatangani perjanjian jiwa bahkan setelah jiwanya dicuci. Kata Li Tua. Bagaimana aku tahu kalau aku tidak mencobanya, kata Chu Mu. Kau tidak salah, tetapi Tuan muda tidak boleh terlalu berharap. Jika kau tidak berhasil, kau harus melepaskannya dan menangkap roh angin pengikat muda itu. Kata Li Tua. 3 hari setelah Chu Mu membawa 50 anggota Istana Jiwa untuk bertarung melawan Shen Yichen di Kerajaan Barat, kejadian itu tersebar ke seluruh kota Tianxia. Dan Chu Chen yang misterius menjadi fokus diskusi di kalangan generasi muda. Shen Yichen adalah orang terkenal di kota Tianxia. Kehilangan seorang ahli seperti dia dengan telak tentu saja merupakan peristiwa besar bagi seluruh generasi muda. Sejak Chu Mu mengalahkan kontestan unggulan tingkat ketiga aliansi pemburu Luo Peng, ia telah memperoleh ketenaran. Namun, tingkat ketiga tidak pernah bisa menjadi pusat perhatian yang sebenarnya. Namun, setelah kejadian ini, nama Istana Jiwa Chu Chen bagaikan badai yang melanda jalanan. Semua orang menyimak channel novel Donghua dan menebak dari mana ahli generasi muda yang luar biasa berani dan kuat ini muncul, atau apakah dia selalu menjadi murid salah satu orang kuno Istana Jiwa. Dan hanya berlatih secara diam-diam di luar, menunjukkan dirinya hanya ketika pertempuran alam semakin dekat. Kota Tianxia menampung semua faksi besar. Setiap faksi memiliki bakat yang sangat tersembunyi, jadi kota Tianxia, meskipun diselimuti oleh para ahli yang sangat kompetitif, seringkali memiliki karakter yang sangat kuat yang muncul secara acak dan mengejutkan semua orang. Keterkejutan Chu Mu sangat besar, karena tidak ada satu golongan pun yang mengetahui keberadaan orang seperti itu di Istana Jiwa. Mereka juga tidak menyangka bahwa seorang ahli remaja berusia 20 tahun yang muncul secara acak dapat menyebabkan Shen Yichen yang terkenal menjadi seburuk ini. Setelah gelombang diskusi ini, nama Chu Chen terus muncul di peringkat, dan sering disebut-sebut oleh anggota generasi muda. Tidak seperti ketika Chu Chen menjadi pakar generasi muda yang dikenal semua orang di kerajaan barat yang kecil. Namun, jika dibandingkan dengan kerajaan barat, kota Tianxia bagaikan lautan jika dibandingkan dengan sungai. Chu Mu bukan lagi sosok kecil yang bisa berenang di sungai kecil seperti kerajaan barat. Dia adalah seorang ahli generasi muda yang benar-benar bisa mengubah keadaan di kota Tianxia. Chu Chen, bukankah Chu Chen adalah orang yang pergi ke Istana Jiwa bersama kita tempo hari? Du Chang dari Sekte Wilayah Luo mendengar pesan ini dan terbelalak lebar. Du Chang ingat belum lama ini dia bahkan membanggakan betapa hebatnya dia dan benar-benar meremehkan orang itu. Namun, orang ini baru saja menghancurkan Shen Yichen. Siapa Shen Yichen? Dia sangat menghormati murid tertuanya Jiangzi, karena dia adalah seorang ahli yang tidak akan pernah bisa dilampaui Du Chang seumur hidupnya. Namun, Jiangzi adalah bawahan Shen Yichen. Seseorang yang menjadikan Jiangzi sebagai bawahan akan kalah telak. Seseorang yang mampu melakukan itu adalah makhluk super yang bahkan tidak pernah dia kagumi. Kakak murid, aku merasa Chu Chen punya kesan yang baik padamu. Apa kau tidak mengenali kedua saudaranya? Ayo kita pergi mengunjungi mereka sekarang juga. Du Chang tiba-tiba berkata dengan sangat khawatir. Aku hanya merasa dia tampak familiar. Setelah mendengar berita itu, King Menger juga tercengang.
Dia tidak akan pernah menyangka bahwa dia secara tidak sengaja bertemu dengan seorang ahli muda seperti itu. Jangan banyak bicara, ayo pergi. Dengan karakter seperti itu, bahkan tetua istana jiwa yang kita temui sebelumnya mungkin harus bersikap hormat. Bisa bertemu dengannya adalah kehormatan terbesar bagi kita. Du Chang bergegas dan berkata. King Menger tidak suka mencari koneksi seperti ini, tetapi dia tetap memutuskan untuk pergi ke istana jiwa untuk berkunjung. Bahkan jika dia tidak dapat menemukan Chu Chen, dia dapat berbicara dengan Chu Xing dan Chu Ning sebentar. Halaman tengah istana jiwa. Tidak akan pernah menyangka, saudara keempat, kau benar-benar membuka mataku hari ini. Tahukah kau, belum lama ini, kakakmu dan aku sedang membeli barang-barang jiwa ketika kami mendengar orang-orang dari aliansi pedagang itu membicarakan tentang Shen Yichen ini dan Shen Yichen itu. Kami baru saja tiba, jadi kami bahkan tidak mengenalnya. Hanya setelah mendengarkan deskripsi orang lain, kami mengerti bahwa orang seperti itu adalah ahli super yang dapat menghancurkan kami bahkan hanya dengan satu hewan peliharaan jiwa. Menggunakan kata-kata mereka, bahkan jika dia mengingat namamu, itu adalah kehormatan yang sangat besar. Chu Ning meneguk alkohol dalam jumlah banyak dan menepuk bahu Chu Mu sambil tertawa. Sambil mengusap sisi mulutnya, dia melanjutkan, sungguh tidak akan pernah menyangka bahwa kau akan melumpuhkan orang yang dijadikan dewa oleh aliansi pedagang. Sungguh peristiwa yang membanggakan. Saat aku kembali, aku bahkan tidak akan mampu menggambarkan kehebatanmu, karena aku merasa mereka tidak tahu seperti apa kota Tianxia. Aku dapat mengatakannya seperti ini, kau tahu saudara keempat kita di klan Chu. Tidak, biar ku jelaskan begini. Seorang pemuda terkuat di suatu wilayah dapat menghancurkanmu, namun seorang pemuda terkuat kerajaan dapat menghancurkan seluruh kelompok orang terkuat di suatu wilayah. Kemudian, seorang pria terkuat ibu kota kerajaan dapat menghancurkan sekelompok orang terkuat kerajaan. Para ahli biasa kota Tianxia dapat menghancurkan yang terkuat di ibu kota kerajaan, dan kemudian di atas mereka ada para ahli dan ahli super. Namun, saudara keempatku Chu Mu berdiri di antara salah satu ahli super. Chu Ning, kenapa kau begitu banyak bicara? Chu Xing menatap Chu Ning karena begitu banyak bicara setelah minum. Chu Xing serius, tetapi setelah mendengar penjelasan Chu Ning, Chu Xing sebenarnya juga sangat gembira. Tidak ada yang mengalahkan mengetahui saudaranya sendiri berada di puncak bahkan di pertemuan ahli kota Tianxia. Orang harus tahu bahwa Chu Mu keluar dari klan Chu, namun klan Chu berada di posisi paling bawah dalam daftar tingkatan yang dijelaskan Chu Ning. Namun Chu Mu sekarang berada pada puncak yang bahkan tidak dapat dipahami oleh siapapun. Jika bukan karena Chu Ning dan perjalanan mereka, mereka bahkan tidak akan mengerti arti sebenarnya dari kekuatan tersebut. Bab 405, Mo Xie melawan roh angin yang mengikat bagian 1. Chu Mu, kita berdua sudah bergabung dengan Istana Jiwa. Haha, kita masih memiliki gelar peringkat ketiga, tetapi dengan kekuatan kita. Mungkin tidak akan menjadi masalah untuk akhirnya mendapatkan gelar peringkat ke-6 dan berjuang untuk gelar peringkat ke-7. Dalam kekuatan jiwa, jika kita memiliki sejumlah otoritas, klan keluarga kita akan dapat memperoleh perlindungan dan tidak perlu takut pada sampah keluarga yang di masa depan. Mungkin kita akan dapat menjadi keluarga besar yang mengendalikan suatu wilayah, kata Chu Xing. Sistem gelar istana jiwa sangat ketat, tetapi benar-benar adil. Hanya orang-orang yang kuat yang dapat memperoleh gelar dan pekerjaan yang pantas mereka dapatkan. Chu Mu menganggukkan kepalanya. Chu Mu, apa rencanamu sekarang? Masih ada sekitar setengah tahun sebelum pertempuran alam dimulai, kata Chu Ning. Saya berencana untuk memperbaiki masalah hewan peliharaan jiwa tipe angin saya, dan kemudian berusaha untuk meningkatkan hewan peliharaan jiwa saya yang lain ke tahap tingkat tinggi fase ke-8. Saya juga akan berusaha sekuat tenaga agar salah satu hewan peliharaan jiwa saya mencapai fase ke-9, kata Chu Mu. Chu Mu tahu bahwa jika ia benar-benar berhadapan dengan Shen Yicheng, ia tidak akan menjadi lawannya. Chu Mu harus memanfaatkan waktu setengah tahun yang akan dihabiskan Shen Yicheng untuk menyembuhkan jiwanya guna meningkatkan kekuatannya sendiri. Jika tidak, jika ia memasuki pertarungan tingkat 2, sebagian besar situasi yang akan dihadapinya akan melibatkan terbunuhnya langsung oleh Raja fase ke-9. Hewan peliharaan berjenis angin.
Apa rencanamu untuk menjadi hewan peliharaan berjenis angin? Tanya Chuning. Salah satu dari 7 binatang suci diagram Istana Jiwa, roh angin yang mengikat, kata Chumu. Binatang suci 7 diagram. Apa itu? Chuxing dan Chuning sama-sama menunjukkan ekspresi penasaran. Mereka berdua baru saja memasuki Istana Jiwa dan tidak begitu memahami situasi hewan peliharaan jiwa. Terlebih lagi, dengan gelar tingkat ketiga, mustahil bagi mereka untuk mengetahui semua rahasia Istana Jiwa. Dengan segera, Chumu memberi mereka penjelasan tentang tradisi 1000 tahun Istana Jiwa tentang pemberian binatang suci. Chuxing dan Chuning bukanlah orang luar. Jadi Chumu melanjutkan dengan memberitahu mereka rencananya untuk menggunakan cairan ingatan tingkat 8 untuk memperoleh roh angin pengikat tingkat tinggi tahap ke-8. Fase ke-8 tingkat tinggi, Raja kelas menengah. Bisakah ini benar-benar berhasil? Setelah mendengar penjelasan Chumu, Chuxing dan Chuning sama-sama menunjukkan keterkejutan. Raja kelas menengah tingkat tinggi fase ke-8. Ini adalah eksistensi yang sangat kuat yang dapat dengan mudah membunuh hewan peliharaan utama mereka. Chumu tiba-tiba akan menangkap hewan peliharaan seperti itu. Jika mereka pernah mendengar ini sebelumnya, itu pasti hanya khayalan. Saya telah melihat ahli tingkat 2 Istana Jiwa yang memiliki kualifikasi untuk memperoleh kehormatan tertinggi. Mereka biasanya memiliki 1 atau 2 raja tingkat menengah fase ke-9. Mayoritas hewan peliharaan utama mereka yang lain telah mencapai tingkat raja kelas menengah tahap tinggi fase ke-8. Hewan peliharaan jiwa saya masih sangat kurang dibandingkan dengan mereka. Saya hanya dapat memanfaatkan orang-orang ini yang terjebak dalam keadaan sulit untuk mengejar mereka sekuat tenaga dan terus-menerus memperkecil kesenjangan kekuatan. Chumu menjelaskan situasinya. Kota Tianxia benar-benar tempat yang menghasilkan monster. Para ahli muda kelas 2 yang disebut-sebut memiliki kekuatan yang jauh lebih hebat daripada para ahli terkenal di suatu daerah. Jika mereka bertambah tua beberapa tahun lagi, menyapu bersih suatu daerah akan semudah membalikkan telapak tangan, kata Chuning. Lalu kapan kamu berencana untuk memperoleh roh angin pengikat tahap ke-8? Bisakah kita menonton dari samping? Tanya Chuxing. Ya, kau bisa. Mari kita lakukan malam ini. Aku hanya bisa bertarung dengan satu hewan peliharaan jiwa untuk memastikan bahwa roh angin pengikat tahap ke-8 memiliki kesempatan untuk menyerah, kata Chumu. Kalau begitu, hewan peliharaan jiwa mana yang akan kau lawan? Kupikir tidak ada satupun hewan peliharaan jiwamu yang telah mencapai tingkat raja kelas menengah tingkat tinggi tahap ke-8. Tanya Chuxing. Dalam situasi kontrol tunggal, Chumu merasa bahwa Mo Xie memenuhi syarat. Chumu sengaja memilih malam ini karena bulan purnama bersinar terang di langit malam. Mo Xie telah mencapai fase ke-8 tahap ke-7, melangkah ke tahap ke-8 tahap tinggi. Dari perspektif fase dan tahap, dia tidak terlalu kurang dibandingkan dengan roh angin pengikat tahap ke-8 tahap ke-9. Dari perspektif tingkatan bertarung, Mo Xie adalah raja kelas rendah, tetapi dengan teknik spesies esensi bulan, kekuatannya mencapai tingkat raja kelas menengah. Dengan demikian, kekuatan bertarungnya setara dengan roh angin pengikat. Hal berikutnya yang harus dibandingkan adalah kemampuan bertarung murni. Mo Xie adalah hewan peliharaan utama terkuat milik Chumu. Hal ini bukan hanya karena fase, tingkatan, dan pangkatnya, tetapi juga karena kemampuan bertarungnya. Dalam situasi fase, tingkatan, dan kekuatan bertarung yang sama, Mo Xie tidak akan kalah. Bahkan jika dia menghadapi peri angin pengikat dengan berbagai teknik tingkat tinggi, dia tetap tidak akan kalah. Cahaya bulan yang terang menyinari medan perang Istana Jiwa, dan lantai yang berkilauan memantulkan cahaya yang sangat terang. Tampaknya banyak permata perak tertanam di medan perang yang luas ini. Langkah-langkah perlindungan telah didirikan di sekitar sebagian besar medan perang Istana Jiwa dan langkah-langkah pertahanannya mampu melindungi tingkat ke-9 dan yang diserang. Dengan demikian, Chumu tidak perlu khawatir bahwa kekuatan penghancur berskala besar dari roh angin pengikat akan menyebabkan kerusakan pada Istana Jiwa. Hanya 4 orang yang mensubscribe channel Novel Donghua dan duduk di antara hadirin, Chuxing, Chuning, Ye Qingzi dan Ye Wansheng. Mereka semua tahu bahwa Chumu memiliki White Nightmare dan Royal Flamed Nine-Tailed Inferno Fox. Selain itu,
Mereka semua adalah orang-orang yang dipercayai Chumu, jadi, di hadapan mereka, Chumu tidak perlu menahan diri untuk tidak melakukan apapun. Wuh. Mo Xie kecil berbaring di bahu Chumu sambil menguap dengan manis. Setelah memasuki istana jiwa, Mo Xie kecil dengan patuh berbaring dan tidur. Dia tidak memiliki kesempatan untuk bertarung, jadi akhir-akhir ini dia agak malas. Jangan tertidur lagi, ayo berolahraga. Chumu menepuk rubah kecil yang masih berbaring malas di bahunya, menempel padanya, sambil berbicara. Mo Xie memutar tubuh mungilnya yang lincah dan dengan lincah melompat ke lantai. Bulu peraknya berkibar di udara saat dia melompat turun. Gerakannya yang bersih dan lincah menonjolkan pesona mungilnya. Saya ingat di kota Li, rubah kecil itu baru saja berevolusi ke fase ke-7. Setahun telah berlalu, jadi fase dan tahapannya seharusnya telah meningkat cukup banyak. Ye Wansheng mengusap dagunya sambil berbicara. Kemampuan pemulihan Ye Wansheng sangat kuat dan dalam beberapa hari, dia sudah bisa bergerak sendiri. Dia tahu bahwa Chumu akan menggunakan cairan memori tingkat 8 untuk menangkap roh angin pengikat tahap ke-8 dan juga datang untuk menonton. Chu Xing dan Chu Ning keduanya mengenali saudara kandung keluarga Ye karena mereka pernah bertemu dengan Chumu saat itu. Di medan perang, Chumu menaruh cincin yang berisi roh angin pengikat tahap ke-8 sejauh 100 meter dari Mo Xie. Ini adalah jarak duel standar dan karena ia ingin mengalahkan roh angin pengikat tahap ke-8 ini dengan benar. Chumu tidak akan pernah menggunakan trik apapun untuk membuat Mo Xie memanfaatkan jarak saat ia melemparkan roh angin pengikat. Setelah memasang cincin itu, Chumu berdiri di samping dan melirik Mo Xie kecil yang sedang meregangkan tubuhnya. Dia bertanya dengan nada bercanda dan ramah, apakah kamu sudah siap? Mo Xie kecil menganggukkan kepalanya dengan percaya diri. Bersiaplah untuk bertarung, kata Chumu. Wah! Mo Xie mengangkat kepalanya yang kecil dan mata iblisnya yang berwarna perak menatap bulan purnama yang berkilauan. Terbenam dalam cahaya bulan perak, bulunya yang lembut dan elegan mulai bergerak tanpa angin. 9 nyala api kerajaan tiba-tiba muncul, dan saat Mo Xie mengeluarkan lolongan panjang, nyala api kerajaan yang indah itu mulai berputar-putar saat turun, berkumpul di kaki Mo Xie yang kecil. Aura iblis, seperti gelombang energi, tiba-tiba menyebar di sekitar Mo Xie. Ketika melihat ke bawah dari atas, terlihat kerutan dalam yang terlihat jelas muncul di ruang ini. Setelah aura iblis yang membabi buta itu, api pun bermekaran di bawah kakinya seperti bunga teratai. Bunga teratai api itu mekar dengan indah dari benih awal dan tumbuh dengan cepat seiring dengan pertumbuhan tubuh Mo Xie. Di bawah pengaruh api neraka, tubuhnya yang kecil dan mungil dengan cepat berubah menjadi perpaduan sempurna antara perasaan cantik dan kuat dari tubuh berekor 9. Di dalam kobaran api, ekor-ekor perak panjang menari-nari. Saat penampilan Mo Xie yang menyedihkan benar-benar hancur, 9 ekor ini mungkin terurai, mungkin melingkar, mungkin tergulung, mungkin menari-nari. Semua ekor berada dalam kondisi yang berbeda, tetapi kecantikan mereka membawa niat membunuh yang kuat. Jika aku tidak mengenal Chumu sebelumnya, aku tidak akan bisa menghubungkan rubah kecil yang menggemaskan, kecil dan malas itu dengan rubah neraka ekor 9 yang mengesankan. Elegan dan sombong ini, kata Ye Wansheng sambil menatap Mo Xie milik Chumu. Benar. Yang lain menganggukkan kepala. Ketika Mo Xie milik Chumu mempertahankan penampilannya yang menyedihkan, orang-orang paling-paling hanya akan melihat hewan peliharaan Mo yang sangat menyenangkan, menggemaskan. Dan jinak yang mampu langsung membunuh gadis manapun yang penuh dengan hati. Namun, saat penampilannya yang menyedihkan itu hilang, kekuatan Mo Xie yang dahsyat mampu membunuh musuh-musuh kuat yang dapat membuat hati orang lain bergetar. Kedua kondisi yang sangat kontras ini menggambarkan dua watak Mo Xie. Mo Xie melangkah maju beberapa langkah dan api di bawah cakarnya menyembur ke atas sebelum padam, meninggalkan bekas yang terlihat di tanah. Pupil matanya yang berwarna perak menatap cincin penangkap jiwa yang berjarak 100 meter darinya. Saat dia memasuki kondisi bertarung, Mo Xie tidak akan malas sedikit pun dan aura iblis yang kuat di tubuhnya akan terlihat sebagai niat bertarung. Chumu melirik Mo Xie sebelum perlahan-lahan melantunkan mantra. Dia memfokuskan ingatan jiwanya pada cincin penangkap jiwa dan membuka kuncinya, melepaskan roh angin pengikat tahap ke-8.
Qin. Roh angin pengikat bagaikan seorang tahanan yang terbebas dari kurungan. Saat Cumu membuka kunci jiwanya, roh angin pengikat bergegas keluar. Aura roh angin pengikat sangatlah kuat, ia tidak perlu menggunakan teknik apapun, tetapi kekuatan angin terus-menerus mengitari tubuhnya. Kekuatan angin ini tidak memiliki efek apapun pada objek eksternal, tetapi saat roh angin pengikat menggunakan ingatannya, ia akan langsung berubah menjadi naga angin pengikat tingkat 8. Yang menghantam objek di sekitarnya hingga beterbangan. Qin, roh angin pengikat terbang berputar-putar. Setelah menyadari bahwa ini adalah ruang yang tertutup secara khusus, ia segera melampiaskan amarahnya dengan teriakan tajam. Wuh. Pupil mata iblis perak Mosie terkunci pada roh angin pengikat dan dia mengeluarkan teriakan provokatif, yang menunjukkan bahwa dia ingin bertarung. Roh angin pengikat itu sangat marah dan ini dapat dilihat dari kekuatan angin yang berputar di sekitar tubuhnya yang menjadi sangat tidak terkendali. Ketika ia menemukan bahwa rubah neraka ekor 9 secara tak terduga memprovokasi martabat rajanya, ia dengan cepat mengalihkan amarahnya ke Mosie, memperlihatkan permusuhan yang sangat dalam. Dan, cerita pun bersambung. Terima kasih buat Anda yang sudah mengikuti alur cerita The Charm of Soul Pets atau Huan Chongxi di channel Novel Donghua, dan yang sudah bantu subscribe. Semoga selalu diberi kesehatan, dimudahkan segala urusan, dilancarkan usahanya, dan dimurahkan rezekinya. Bagi yang suka dengan alur cerita Donghua yang lainnya, silahkan cek di playlist, yang tentunya pasti tidak akan kalah seru ceritanya. Dan semuanya sudah Mimin rangkum di sana. Semoga bisa terhibur dan terima kasih.